Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakri dengan kelompok Dedi Suryandana dengan dosen pengampu Haji Herdiansa LCMA. Di sini kami akan membahas tentang sabar dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan tentang sabar. Dalam Islam, sabar yaitu upaya mengendalikan diri yang bertujuan dalam mengamalkan perilaku yang positif. Sabar adalah fondasi bagi terwujudnya akhlak mulia. Bersabar ketika mengalami kesulitan, kekecewaan, penderitaan, tantangan, dan cobaan ialah mentalitas dalam Islam. Pandangan Imam Al-Ghazali, sabar adalah usaha untuk meninggalkan tindakan-tindakan yang penuh dengan keinginan hawa nafsu oleh suatu keadaan atau kondisi. Sabar merupakan makam terdalam dalam tasawuf, dan orang yang menempuh jalan menuju Allah melalui sabar akan memperoleh kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sabar menurut para sufi. 1. Amru bin Usman mengatakan bahwa sabar adalah keteguhan bersama Allah, menerima ujian darinya dengan lapang dada dan tenang. 2. Imam Al-Kawaris mengatakan bahwa sabar adalah refleksi keteguhan untuk merealisasikan Al-Quran dan sunnah. Sesungguhnya sabar tidak identik dengan kepasrahan dan tidak kemampuan. Justru individu semacam ini mempunyai identitas adanya ketidaksabaran untuk berubah kondisi yang ada, ketidaksabaran untuk berusaha, ketidaksabaran untuk perjuangan, dan lain sebagainya. Sunnun mengatakan sabar adalah menjauhkan diri dari larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Seseorang yang menjalankan ibadah kepada Allah adalah sabar menahan kesusahan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Dengan latihan seorang akan lebih mudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Termasuk golongan hamba yang sabar, yakni tekun mengabdikan diri untuk menjalankan syariat dan tata tertib ibadah secara teoritis, aplikatif, dan empiris, sehingga dapat mengendalikan hawa nafsu secara baik dan konsisten. Sabar dari dorongan keinginan hawa nafsu. Di antara faktor yang mendorong untuk bersabar dalam tingkatan ini adalah dengan cara mengetahui cara pasti apa yang dikehendaki oleh nafsu makhluknya pada hal-hal yang positif yang beribadah kepada Allah SWT. Dengan kesabaran menampilkan aksi berbagai dorongan yang mendominasi kepada dan perilaku. Keistimewaan sabar ada 4. Pertama, sabar sebagai bukti keimanan seorang. Sabar merupakan kunci sukses. Sabar merupakan solusi masalah. Sabar merupakan ibadah istimewa. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesabaran memiliki berbagai macam. Tidak semua bentuk sabar yang dianggap baik, dan maka ada beberapa bentuk kesabaran yang malah dihindari, tidak baik dan kurang tepat. Kesabaran pun sebenarnya harus tahu tempatnya dan upaya tidak terjebak pada kesabaran yang diharamkan. Kategori sabar menurut Imam Al-Ghazali ada 4. Pertama, sabar wajib, sabar sunnah, makruh, dan haram. Sabar wajib. Sabar dalam menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang syariat adalah wajib. Setiap hamba yang tertimpa musibah maka wajib bersabar dari awal ujian datang hingga mendatangkan jalan keluarnya. Sabar merupakan tombak utama dalam iman. Semakin tinggi kesabaran kita, maka semakin tinggi pula iman kita. Sabar sunnah. Sabar sunnah merupakan sabar dalam menahan diri dari sesuatu yang makruh. Sabar haram atau dilarang. Menahan diri dari sesuatu yang dapat membahayakan merupakan terlarang. Seperti menahan diri ketika disakiti. Misalnya orang yang dipotong tangannya atau tangannya anak yang sementara ia hanya terdiam saja. Rasulullah menjelaskan tentang manfaat bersabar dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, mara bahaya, dan juga kesalahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan hal tersebut.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan. Sabar adalah mengontrol diri, menahan emosi, memahami akan situasi dan kondisi yang menekan. Keputusan untuk bersabar bukan merupakan keputusan yang datang secara tiba-tiba, melainkan proses yang cukup panjang. Faktor atau dorongan bentuk kesabaran yang timbul meliputi: pertama, sebagai sarana untuk menekankan diri menjadi faktor pembentuk pertama dalam faktor pembentuk kesabaran dalam semua tindakan. Faktor kedua, dengan menerima keadaan, sehingga perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri sudah seharusnya untuk tidak dilakukan. Faktor ketiga, yang terakhir adalah supaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sabar ini merupakan hal-hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga kita dapat menahan hawa nafsu yang berkaitan dengan kesabaran. Maka dari itu, sebagai mahasiswa kita harus meningkatkan lagi kesabaran di berbagai hal. Ada pepatah mengatakan bahwasanya sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, tapi ujiannya sering mendadak. Mungkin itu saja